Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allahu Jalla Jalaluh, Allah Azza wa Jalla masih memberikan banyak sekali kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah Azza wa Jalla masih mencurahkan nikmat dan anugerahnya kepada kita. Sungguh setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu punya hak atas diri kita untuk kita syukuri. Setiap nikmat itu punya hak atas diri kita untuk kita jadikan sebagai modal kita, modal dalam beribadah kepada Allah, modal dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan semoga Allah jadikan kita sebagai insan dan pribadi yang amanah, yang menjadikan setiap dari nikmat itu sebagai modal yang akan kita gunakan untuk menjalankan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar dan uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat, semoga salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Alhamdulillah, di hari Ahad pagi ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan waktu yang kita miliki sebagai waktu yang penuh berkah saat kita mengisi waktu-waktu kita untuk menjalankan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon taufik, hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon hidayah, hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon petunjuk. Sungguh kita semuanya membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kajian pada kesempatan pagi hari ini akan semakin menambah iman kita, akan semakin menambah takwa kita kepada Allah Azza wa Jal, dan menjadikan kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, insyaallah dalam kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan tafsir dari salah satu surat di dalam Al-Quranul Karim, surat dalam juz 30, yaitu surat At-Takatsur, surat yang akan mengingatkan kita akan hakikat dari kehidupan dunia, surat yang akan mengingatkan kita bahwa sungguh setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mulut kita akan bersaksi atas apa yang pernah kita ucapkan, telinga kita akan bersaksi atas apa yang pernah kita dengar, mata kita juga bersaksi atas apa yang pernah kita lihat, hati kita juga bersaksi atas setiap kedengkian, atas setiap dendam, atas setiap angkara murka yang kita pelihara. Maka sungguh surat At-Takatsur, jikalau kita mentadabburinya, maka surat ini akan merubah diri kita, merubah jiwa kita, merubah kehidupan kita. Kita menjadi orang yang akan memiliki suatu kelapangan dada yang sangat luar biasa. Kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita tidak akan lagi menjadi orang yang zalim, karena kita sadar bahwa setiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan yang serupa, sebagaimana setiap keburukan akan dibalas dengan keburukan yang serupa. Sungguh Allah Azza wa Jalla Maha Adil, dan surat At-Takatsur akan menambah iman kita dan takwa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan izinnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam surat At-Takatsur ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan 8 ayat sekaligus yang menjelaskan terkait dengan hakikat dari kehidupan dunia. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang pertama, Alhaakumut takatsur, maka sungguh kalian telah bermegah-megahan di dalam kehidupan dunia, yang bermegah-megahannya kalian itu membuat kalian lupa akan kehidupan akhirat kalian. Kalian lalai,
Kalian sibuk mencari dunia, sibuk dengan pekerjaan kalian, sibuk dengan aktivitas kalian, sibuk bermegah-megahan dengan harta kalian, dengan apa yang kalian miliki dari kehidupan dunia yang membuat kalian menjadi orang yang lalai. Kemudian Allah menyebutkan di ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Jadi yang bisa menghentikan kita dari segala bentuk mimpi-mimpi dunia, yang bisa menghentikan kita dari segala bentuk ambisi dunia, Allah menyebutkan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak. Kelak kalian akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Jika kita menanam kebaikan, kita dapat kebaikan. Jikalau kita menanam keburukan, kita juga dapat keburukan. Kemudian di ayat yang keempat Allah menyebutkan, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak engkau akan mengetahuinya. Kemudian di ayat yang kelima Allah menyebutkan, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak, sekiranya engkau mengetahui dengan ilmu yang yakin, dengan pasti, latarawunnal jahim, bahwa niscaya kalian akan betul-betul melihat neraka al-jahim. Thumma latarawunnaha ainal yakin, kemudian kalian benar-benar akan melihatnya sendiri dengan mata kepala kalian. Thumma latus'alunna yauma idin anin naim, kemudian kalian pasti akan ditanya oleh Allah akan setiap nikmat yang Allah berikan di dunia. Ini menyadarkan kita bahwa sesungguhnya dunia itu hanya sementara. Kita semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla atas setiap kezaliman, atas setiap keburukan yang pernah kita lakukan. Sadarlah bahwa sesungguhnya saat kita menanam kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Sebaliknya saat kita menanam keburukan, keburukan itu juga akan kita panen hasilnya. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Darda, tidak ada kebaikan yang terlewatkan dan tidak ada keburukan yang terlupakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha membuat perhitungan di antara para hambanya. Tidak ada kebaikan yang terlalaikan, tidak ada kebaikan yang terlewatkan. Artinya bahwa sesungguhnya setiap kebaikan kita tercatat dengan sangat baik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita akan dapat hasilnya. Dan tidak ada keburukan yang terlewatkan. Tidak ada keburukan yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla Ad-Dayyan, yang maha membuat perhitungan di antara para hambanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, surat ini, surat At-Takatsur, adalah surat yang sangat mulia. Surat yang terdiri dari 8 ayat saja, tetapi memiliki suatu kandungan yang sangat luar biasa. Para ulama menyebut bahwa surat ini terdiri dari 8 ayat saja. Arti dari At-Takatsur adalah bermegah-megahan, bersombong-sombongan dalam masalah dunia. Semua orang bangga dengan apa yang dimilikinya, dengan mobilnya, dengan motornya, dengan kendaraannya, dengan jabatannya, dengan kemewahan dunia yang dia miliki. Itulah yang disebut dengan At-Takatsur. Dan itu bisa kita lihat pada zaman sekarang, di mana banyak sekali orang-orang bikin klub-klub mobil, bikin klub-klub motor, bikin klub-klub sepeda mahal, dan berbagai klub-klub lainnya, untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini punya mobil yang mahal, kita ini punya motor yang mahal, kita juga punya sepeda yang mahal buatan Inggris misalnya, harganya lebih mahal daripada motor. Kita juga punya rumah-rumah yang mahal dan mewah. Semua orang bermegah-megahan dalam masalah dunia. Maka ini surat yang seolah-olah menggugah diri kita tentang hakikat kehidupan dunia. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa surat ini termasuk bagian dari surat Al-Makkiyah.
Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa surat ini adalah surat Al-Madaniyah, artinya yang Allah turunkan setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi pendapat yang kuat bahwa surat ini adalah surat Makkiyah, bahwa surat ini menceritakan tentang orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka itu nggak percaya bahwa setelah kematian akan ada kehidupan lagi. Mereka itu nggak percaya bahwa setelah mereka meninggal dunia, mereka akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah atas setiap hal-hal yang pernah mereka lakukan di dunia. Maka ini adalah pendapat yang paling kuat di antara para ulama bahwa surat At-Takatsur adalah termasuk bagian dari surat Al-Makkiyah. Itu surat yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW ke kota Madinah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh surat ini berbicara tentang bermegah-megahan dalam masalah dunia. Dan surat At-Takatsur ini memiliki beberapa nama. Di antaranya ada yang menyebut surat At-Takatsur adalah surat Al-Hakumut. Diambil dari kalimat-kalimat pertama yang ada di dalam surat ini. Allah Azza wa Jalla menyebutkan Al-Hakumut Takatsur. Maka ada sebagian orang menyebut bahwa ini adalah surat Al-Hakumut. Kemudian ada juga yang menyebut surat At-Takatsur dengan sebutan surat Al-Maqbarah. Al-Maqbarah adalah kalau kita melihat adalah bentuk single dari kalimat Al-Maqabir. Disebut surat Al-Maqbarah karena surat ini adalah satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang menyebut kalimat Maqbarah atau Al-Maqabir, yang artinya adalah kuburan. Jadi kuburan kalau di bahasa Arab kan memiliki, jadi kuburan jikalau di bahasa Arab kan dia memiliki, jadi kuburan dalam bahasa Arab adalah Al-Maqbarah. Kalau di jama atau bentuk pluralnya adalah Al-Maqabir. Maka surat ini juga disebut dengan surat Al-Maqbarah karena satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang menyebut kalimat Al-Maqbarah atau kalimat kuburan, Al-Maqabir. Kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, surat ini menempel langsung dengan surat Al-Qari'ah. Surat At-Takatsur menempel langsung dengan surat Al-Qari'ah. Para ulama mencoba mencari hubungan antara surat At-Takatsur dengan surat Al-Qari'ah. Maka didapat sebuah benang merah bahwa pada bagian akhir dari surat Al-Qari'ah dibahas tentang timbangan kebajikan dan timbangan keburukan. Kemudian salah satu hal yang menyebabkan timbangan kebaikan kita itu ringan karena kita terlalu sibuk untuk bermegah-megahan dengan kehidupan dunia. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, hubungan antara surat At-Takatsur dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Qari'ah. Bahwa di akhir dari surat Al-Qari'ah disebutkan terkait dengan timbangan kebaikan dan timbangan keburukan. Kemudian di surat setelahnya, itu surat At-Takatsur, dibahas terkait dengan hal-hal yang membuat timbangan kebaikan kita menjadi ringan. Karena kita terlalu sibuk dengan dunia, sibuk dengan jabatan, sibuk dengan kesenangan kita, sibuk dengan aktivitas kita, yang membuat kita lalai dalam beribadah kepada Allah, yang membuat kita lalai dalam menjalankan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita coba mengulik satu demi satu ayat yang Allah sebutkan dalam surat At-Takatsur. Di ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla menyebutkan Al-Hakumut Takatsur, bermegah-megahan dalam perkara dunia telah membuat dirimu menjadi lalai. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bermegah-megahan dalam hal apa. Allah menyebutkan secara umum saja Al-Hakumut Takatsur, bahwa bermegah-megahan membuat dirimu lalai. Di sini menunjukkan bahwa bermegah-megahan saat disebutkan secara umum berarti mencakup semua jenis bermegah-megahan.
Ada orang yang bermegah-megahan dengan motor, maka termasuk dalam ayat ini. Ada orang yang berbangga-banggaan dengan kendaraan yang dia miliki, maka dia termasuk dalam ayat ini. Ada orang yang berbangga-banggaan dengan harta yang dia punyai, maka dia termasuk dalam ayat ini. Berbangga-banggaan dengan tempat tinggal dan rumah yang dia punyai, maka termasuk dalam bagian dari ayat ini. Alhaakumut takatsur, maka bermegah-megahan telah membuat kalian menjadi orang yang lalai, orang yang terlalu sibuk dengan dunia, dan orang yang lalai dengan tempat kembali kalian. Itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bermegah-megahan bersifat umum. Bisa bermegah-megahan dengan harta, bermegah-megahan dengan anak keturunan, bermegah-megahan dengan jabatan, bermegah-megahan dengan kedudukan, bahkan bermegah-megahan dalam masalah ilmu juga masuk dalam apa yang telah Allah sebutkan di ayat yang pertama ini. Ada orang yang bermegah-megahan dalam masalah ilmu, berbangga-banggaan dalam masalah ilmu, merasa bangga dengan ilmu yang dia miliki, merasa bangga dengan gelar yang dia punyai. Maka ini bagian dari termasuk yang Allah sebutkan dalam surat At-Takatsur ini di ayat yang pertama. Sehingga membuat saat kita berbangga-bangga dengan perkara-perkara dunia, membuat kita lalai bahwa kematian itu sangat dekat dengan diri kita. Sungguh, kematian itu sudah sangat dekat dengan diri kita. Setiap bergulirnya hari demi hari, setiap habisnya jam demi jam, setiap berlalunya menit demi menit, detik demi detik, berarti semakin dekatnya diri kita dengan pintu kematian. Tapi sangat disayangkan, banyak di antara kita yang lalai, banyak di antara kita yang lupa, banyak di antara kita yang gak sadar bahwa kematian sudah semakin dekat, tetapi kita masih sibuk dengan mainan kita, sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan harta kita, sibuk dengan jabatan kita. Maka sungguh dalam Islam bukan berarti bahwa kita nggak boleh mencari harta. Dalam Islam bukan berarti bahwa kita nggak boleh punya jabatan dan kedudukan. Tidak sama sekali. Yang menjadi sesuatu yang tercela dalam Islam adalah saat kita berlomba-lomba agar mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dari kehidupan dunia. Ini yang tercela. Sudah punya mobil satu, ingin punya mobil satu lusin. Sudah punya tanah satu, ingin punya tanah di semua tempat. Sudah punya uang banyak, ingin punya uang yang lebih banyak lagi. Maka betul kata Rasul SAW, jikalau manusia diberikan satu gunung Uhud dari sebuah perhiasan emas, tentu mereka akan berharap mereka mendapatkan emas di gunung yang kedua. Sungguh ini yang tercela dalam agama kita, berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, agar kita mendapatkan sesuatu yang dengan itu kita kumpulkan dan kita simpan sebanyak mungkin, dan ini yang tercela. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, manusia gak pernah puas. Manusia senantiasa menyibukkan dirinya dengan kehidupan dunia. Manusia senantiasa membuat dirinya lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia senantiasa mencelakakan dirinya. Kalau orang senantiasa memburu dunia, dia sedang menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena rezeki sudah dijamin oleh Allah, karena dunia sudah dijamin. Yang harus kita cari adalah kemuliaan di sisi Allah, ampunan di sisi Allah, rahmat di sisi Allah. Itu yang harus kita cari. Kita terlalu sibuk dengan dunia, dunia itu membuat kita lalai. Kita terlalu sibuk dengan dunia, yang dunia itu ternyata mencelakakan diri kita, membuat kita masuk ke dalam jurang kehancuran, membuat kita masuk ke dalam jurang kebinasaan. Bahkan yang menyedihkan sekali, sebagian dari orang-orang yang beriman membanggakan perkara yang tidak ada manfaatnya untuk dunia mereka dan akhirat mereka. Di antara mereka ada yang punya hobi, misalnya hobi koleksi perangko, misalnya hobi koleksi cenderamata dari berbagai dunia, hobi mengoleksi batu mulia, batu akik misalnya,
hobi mereka tidak mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita punya hobi silahkan, tapi jadikanlah hobi itu sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Sesuatu yang akan bisa kita bawa ke akhirat kita. Maka tidak salah saat Allah menyebutkan di ayat yang pertama, Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, berbangga-banggaan dalam masalah dunia, maka telah melalaikan diri kalian. Maka saat Allah menyebutkan Alhaakumut takatsur, bermegah-megah dalam masalah dunia, membuat kalian lalai. Kalian senantiasa menganggap bahwa kalian tuh punya harta. Yaqulu ibnu Adam, kata Rasulullah SAW, anak Adam mengatakan, mali, hartaku, mana hartaku? Kata kita semuanya. Maka Rasulullah mengatakan, wahallaka yabna Adam min malik, bukankah hartamu itu, kata Rasulullah SAW, illa ma akalta fa'afnaita, adalah sesuatu yang sudah kamu makan dan setelah itu menjadi sesuatu yang sirna, jadi kotoran. Itu harta kita yang bisa kita makan lewat mulut kita, yang bisa kita makan dengan perut kita, dan itu jadi kotoran. Itu harta kita yang sesungguhnya. Kemudian harta kita yang sesungguhnya yang kedua adalah aulabista fa'ablaita, atau pakaian yang sudah kalian pakai, pakaian yang kita pakai sehari-hari, fa'ablaita, dan itu menjadi usang, menjadi kucel, menjadi bolong. Itu adalah harta kita yang sesungguhnya. Sedangkan pakaian yang lain yang jarang kita pakai di lemari kita, yang hanya jadi koleksi, itu bukan harta dan rezeki kita. Kemudian harta kita yang ketiga yang sesungguhnya adalah al-tasaddaqta fa'amdoita, atau sesuatu yang kalian sedekahkan, dan itu adalah sesuatu yang akan tersisa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Harta kita yang sebenarnya, yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai dan jadi usang, yang kita sedekahkan, dan itulah yang akan kita bawa. Maka dari itu para ulama klasik terdahulu, seperti dikatakan oleh Husain bin Ali, saat ada orang fakir miskin datang ke rumahnya minta-minta, maka Husain bin Ali mengatakan, ahlan wa sahlan, selamat datang untuk orang yang akan membawa hartaku ke dalam kehidupan akhirat. Jadi apa yang kita infakkan pada hakikatnya adalah harta kita. Misalnya kita punya 10 juta, lalu kita infakkan 7 juta. Pertanyaannya, berapa jumlah harta kita yang tersisa? Maka kita pasti mengatakan kalau kita punya 10 juta, kita infakkan 7 juta. Kita pasti mengatakan yang tersisa hanyalah 3 juta. Tapi para ulama tidak. Para ulama mengatakan jika kita punya 10 juta, kita infakkan 7 juta, yang tersisa adalah 7 juta itu. Jadi kita punya 10 juta, diinfakkan 7 juta, tersisanya adalah 7 juta itu. Itulah yang akan tersisa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan kita bawa mati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yadba'ul mayyita thalathatun. Kalau ada mayat yang akan dikubur di kuburan, maka biasanya mayat itu diikuti oleh 3 perkara. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Dari 3 itu yang 2 akan pulang, tidak akan menemani dirinya, yang 1 akan bersama dengan dirinya selamanya. Yadba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Jika ada mayat diantar ke kuburan, maka mayat itu pasti diikuti oleh hartanya, oleh keluarganya, dan oleh amalannya. Fayarji'u ahluhu wa mahluhu. Anaknya, istrinya, keluarganya, dan hartanya itu pasti akan pulang. Wa yabqa amaluhu. Yang tersisa hanyalah amalannya yang akan menemani dirinya. Dan ini adalah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah harta kita yang sebenarnya. Harta yang sudah kita sedekahkan, harta yang akan menambah keimanan dan ketakwaan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah suatu hari Rasulullah SAW menyembelih seekor domba. Maka setelah menyembelih domba tersebut,
dan dimasak. Kemudian pada saat itu Rasulullah memerintahkan istri-istrinya untuk membagikan daging itu ke tetangga-tetangganya. Setelah daging itu dibagikan ke rumah tetangganya, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma baqiya minha?" Berapa jumlah yang tersisa? Maka istri beliau menjawab, "Ma baqiya minha illa katifaha." Tidak tersisa dari kambing yang kita sembelih tadi kecuali bagian katifah, bagian pundaknya. Maka Rasulullah menjawab, "Baqiya kulluhu ghairu katifiha." Semua tersisa kecuali bagian dari pundaknya. Dan ini adalah hadis yang menyadarkan kita bahwa sesungguhnya harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang telah kita infakkan. Saat Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing dan memerintahkan kepada istri beliau untuk membagikan kepada tetangga-tetangganya, maka saat Rasulullah bertanya, "Sisanya bagian mana ini?" Maka istri beliau menjawab, "Yang tersisa hanyalah bagian pundak." Maka Rasul menjawab, "Semuanya tersisa kecuali bagian pundak itu." Maka itu yang tidak tersisa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagai seorang muslim, hendaknya kita berpikir cerdas, berpikir cerdik, berpikir pintar. Buat apa kita memperbanyak harta jikalau suatu hari kelak harta itu akan kita tinggal? Buat apa kita bekerja keras untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta jikalau kemudian harta itu ternyata membuat kita lupa kepada Allah SWT yang memberikan harta kepada diri kita? Maka dari itulah Allah menyebut ayat yang kedua untuk mengingatkan kita nggak akan pernah puas dengan dunia, kita nggak akan pernah puas dengan hasil yang pernah kita capai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk ke dalam liang kubur. Hanya kematian yang bisa menghalangi dan menghentikan seorang manusia. Sebelum manusia itu mati, kita masih berambisi, kita masih punya suatu angan-angan, kita ingin masih mengejar sesuatu yang belum kita raih dan kita capai. Kita masih ingin menumpuk kehidupan dunia ini, menumpuk harta, menumpuk kekayaan. Maka betul kata Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Lau anna libni Adam wadiyan min dahabin." Jikalau ada seorang anak manusia yang punya satu lembah dari emas, ya, punya emas banyaknya sebagaimana emas itu ditumpuk dalam satu lembah yang begitu besar. Ahabbu an yakuna lahu wadiyan, maka pasti dia akan berandai-andai bahwa dia punya dua lembah emas. Walam yamla'u fah at-turab, dan kemudian hal itu dia tidak akan berhenti untuk mencari dunia sampai kemudian dia, ibaratnya Rasulullah mengatakan, sampai dia masuk ke dalam liang lahat, sampai mulutnya dipenuhi dengan at-turab, dipenuhi dengan tanah, artinya dikubur. Sebagaimana Allah sebutkan, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk ke dalam liang kubur, sampai kalian menziarahi kuburan, atau sampai kalian masuk ke dalam alam barzah yang menjadi alam transisi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah permisalan yang disebutkan oleh Allah SWT di ayat yang kedua. Kalian gak akan pernah puas mencari dunia sampai kalian masuk ke dalam liang lahat. Kemudian Allah menyebutkan di ayat yang ketiga, "Kalla sawfa ta'lamun." Sekali-kali tidak, kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Artinya adalah setiap apa yang kita lakukan akan kita lihat hasilnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Kunna nasyukku fi adabil qabr." Dulu kami pernah ragu dengan adanya adab yang Allah timpakan di alam kubur. Karena bagi sebagian manusia, ada sebagian dari kita yang masih ragu dengan adanya adab kubur. Masa sih orang mati diadab sama Allah? Ali bin Abi Thalib mengatakan, dulu kami juga pernah ragu dengan adanya adab kubur. Hatta nazalat hadihil ayah, sampai Allah turunkan ayat ini.
ayat dalam surat At-Takatsur ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun, bahwa sungguh kalian itu akan mengetahui akibat dari perbuatan kalian. Apa yang kita lakukan di dunia akan kita petik hasilnya di dalam 3 dimensi sekaligus. Dalam dimensi dunia, dalam dimensi alam barzah, dan dalam dimensi akhirat kita. Maka terkait dengan ayat yang ketiga ini, kalla saufa ta'lamun, sungguh kalian kelak akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Imam At-Tabari sampai mengatakan, wa fi hadha dalilun ala sihhatil qaul bi'adabil qabr. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan akan suatu benarnya adab kubur yang Allah SWT ancamkan kepada kita. Kemudian di ayat yang keempat, Allah SWT menyebutkan, thumma kalla sawfa ta'lamun, sungguh sekali-kali tidak, kalian pasti akan mengetahuinya. Inilah ancaman yang dikatakan oleh para ulama yang disebut dengan ancaman setelah ancaman, peringatan setelah peringatan. Seseorang akan mengetahui akibat dari sikapnya saat dia bermegah-megahan, bersombong-sombongan, berbangga-banggaan, berbanyak-banyakan dalam masalah dunia yang membuat kita kemudian melalaikan kehidupan akhirat sampai kita lupa mati. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ini ancaman yang sangat keras sekali dari Allah SWT. Maka dikatakan ancaman setelah ancaman, karena ayat ini disebutkan setelah ayat kalla sawfa ta'lamun. Ini adalah ancaman. Kemudian di ayat yang keempat diulangi lagi, thumma kalla sawfa ta'lamun, ancaman setelah ancaman. Di ayat yang ketiga Allah menyebut kalla sawfa ta'lamun, sebuah peringatan. Kemudian di ayat yang keempat Allah ulangi lagi, thumma kalla sawfa ta'lamun, peringatan lagi. Maka dikatakan ayat ini, ayat yang keempat, sebagai peringatan setelah peringatan dan ancaman setelah ancaman. Kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, di ayat yang kelima Allah SWT menyebutkan kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak, sekiranya kalian itu mengetahui dengan yakin, mengetahui dengan ilmu yakin bagaimana keadaan neraka jahanam yang Allah berikan kepada orang-orang yang bermegah-megahan, bahwa sungguh Allah berikan kepada orang yang berbangga-bangga dalam masalah dunia, congkak dan sombong dalam dunia, Allah timpakan mereka dengan sebuah adab yang begitu pedih. Kemudian Allah menyebutkan kembali, melanjutkan kembali di ayat setelahnya, la tarawunnal jahim, di ayat yang ke-6, bahwa sungguh kalian pasti akan melihat neraka al-jahim. Jadi neraka al-jahim, para ulama mengatakan kenapa neraka itu disebut al-jahim? Disebut al-jahim karena an-naru asyadidah at-ta'ajjuj, kata para ulama. Itu api yang sangat kuat gejolaknya. Itu dikatakan neraka al-jahim. Jadi gejolaknya luar biasa, menyambar-nyambar. Inilah dikatakan dengan neraka al-jahim. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah menyebut neraka dengan beberapa nama. Yang pertama dengan sebutan al-jahim di dalam surat ini. La tarawunnal jahim, kalian pasti benar-benar akan melihat neraka. Neraka al-jahim, neraka yang syadidatu at-ta'ajjuj, yang sangat kuat gejolaknya. Di ayat yang lain disebutkan neraka dengan nama lain, yaitu dengan nama Jahannam. Disebut dengan Jahannam karena sangat dalam sekali, begitu dalam sekali, mengerikan sekali. Kita kalau masuk ke lautan yang sangat dalam, kita sudah merindingnya luar biasa, gelap. Lautan semakin dalam semakin gelap, semakin misterius, hewan-hewannya juga aneh-aneh. Sama juga neraka Jahannam, semakin dalam semakin gelap, semakin keras, semakin pedih, semakin panas. Itu neraka Jahannam, neraka yang paling bawah keraknya. Atau kemudian di ayat yang lain Allah sebutkan neraka dengan nama Ladha, yang apinya menyala-nyala. Atau dalam ayat yang lain disebutkan neraka adalah As-Sa'ir, yang apinya dinyalakan, begitu besar.
Atau dalam ayat yang lain disebutkan dengan sebutan as-saqar, yang panasnya begitu dahsyat dan luar biasa. Atau dalam ayat yang lain disebutkan dengan nama al-hawiyah. Al-hawiyah artinya orang yang masuk ke dalam neraka itu posisinya dibalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah, yaitu neraka hawiyah. Itu orang yang dilempar ke dalam neraka itu biasanya posisinya kepala di bawah dan kaki di atas. Waliyatubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari siksa api neraka yang begitu dahsyat, begitu mengerikan, begitu dalam, begitu panas. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah menyebutkan di ayat yang ke-7, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma latarawunnaha 'ainal yakin." Kemudian kalian pasti benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala kalian sendiri. Artinya setiap dari kita, saya tekankan ya, setiap dari kita pasti akan melihat neraka dengan mata kepala kita sendiri. Dari sini sekaligus menunjukkan bahwa ilmu itu ada 3. Yang pertama, ilmu yakin. Kita mengilmui sesuatu dengan suatu anggapan. Kita mengilmui sesuatu dengan sebuah berita, tapi kita nggak pernah melihatnya. Yang kedua, ada ilmu yang disebut dengan ainul yakin. Kita mengilmui sesuatu dengan dasar sesuatu yang pernah kita lihat. Sesuatu yang kita lihat akan lebih meyakinkan daripada ilmu yang cuma kita dengar saja. Maka dari itu tingkatan ainul yakin ada di atas tingkatan ilmu yakin. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan hakul yakin. Ilmu yang betul-betul hak, yaitu saat seseorang itu nyemplung di tempat yang bukan sekedar melihat, tapi dia nyemplung di tempat itu. Sebagai misalnya ada seseorang belum pernah ke Mekah, tapi dia yakin ada tempat namanya Mekah. Di Mekah itu ada Ka'bahnya. Itu disebut dengan ilmu yakin. Suatu keyakinan yang didasari dengan ilmu bahwa ada tempat yang namanya Mekah. Di Mekah ada Ka'bahnya. Kemudian kita suatu hari diberikan kemudahan oleh Allah untuk berangkat umrah misalnya. Saat kemudian kita masuk ke Masjidil Haram dan kita bisa melihat Ka'bah. Saat kita masuk ke kota Mekah dan melihat bangunan-bangunan di dalamnya, kemudian kita masuk ke Masjidil Haram, kita melihat Ka'bah, maka kita dikatakan telah mengilmui secara ainul yakin, dengan mata. Kita mengetahui bahwa ada kota namanya Mekah dan kita tahu bahwa ada tempat namanya Ka'bah, maka dikatakan ainul yakin. Ilmu yang didapat dengan dasar kita melihat atas apa yang kita ilmui. Kemudian kita akan naik ke tingkat berikut yang lebih tinggi dengan tingkatan hakul yakin. Saat kita masuk ke Masjidil Haram, lalu kita sentuh Ka'bahnya itu, kita pegang Ka'bahnya, itu namanya hakul yakin. Yakin bahwa Ka'bah itu betul-betul ada, bukan sekedar gambar besar bentuknya seperti Ka'bah, tidak, betul-betul Ka'bah terbuat dari batu, dilapisi dengan kiswah yang sangat wangi. Itulah Ka'bah. Maka sama juga dengan kehidupan akhirat kita. Saat kita mengimani akhirat itu ada, neraka itu ada, maka di dunia ini kita mengimaninya dengan ilmu yakin. Yakin dengan ilmu bahwa akhirat itu ada, neraka itu ada, surga itu ada. Kemudian di akhirat kelak, setiap dari kita akan ditampakkan neraka. Setiap dari kita pasti melihat neraka. Maka itu yang dikatakan dengan ainul yakin, melihat neraka dengan mata kepala kita sendiri. Kemudian saat ada seseorang yang berbuat keburukan di dunia dan Allah masukkan ke dalam neraka, itulah yang dikatakan dengan hakul yakin. Saat seseorang itu betul-betul masuk ke dalam neraka. Nah, kembali ke masalah tadi. Tsumma la tarawunnaha 'ainal
ainal yakin. Kemudian kalian pasti akan melihatnya dengan mata kepala kalian sendiri. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Maryam, wa inna minkum illa wariduha. Setiap dari kalian pasti akan mendatangi neraka. Artinya apa? Di akhirat kelak kita akan berjalan di atas sirat. Ada yang berjalan dengan sangat cepat, ada yang merangkak, ada yang ngesot. Setiap dari kita berjalan di atas sirat itu sesuai dengan amalan kita. Semakin banyak amalan kita, semakin cepat kita melewati sirat. Jembatan sirat itu berada di atas neraka. Saat kita gagal melewati jembatan itu, kita pasti masuk ke dalam neraka. Jadi siapapun kita orang yang beriman pun akan melewati neraka, di atas neraka. Orang-orang yang mujrim, orang-orang yang fasik akan jatuh seketika di dalam api neraka. Sedangkan orang yang beriman akan berhasil melewati jembatan sirat tersebut. Jadi setiap dari kita pasti akan melihat neraka. Sebagaimana janji Allah Azza wa Jal, wa inna minkum illa wariduha. Sungguh setiap dari kalian pasti akan mendatangi neraka. Wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan itu suatu kemestian dan ketetapan yang sudah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Supaya kita sadar tentang tentang ainul yakin. Kita melihat neraka dengan mata kepala sendiri, kita percaya. Tapi kita percaya saja dengan apa yang kita lihat tanpa perlu kita masuk ke dalamnya. Karena kalau kita sudah masuk ke dalamnya, sudah dikatakan sebagai hakul yakin. Betul-betul hak. Kita merasakannya, nyemplung ke dalamnya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, di ayat yang terakhir, Allah Azza wa Jal menyadarkan kita bahwa setiap tindak tanduk kita, setiap ucapan kita, setiap gerak-gerik kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Tsumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im." Kemudian setiap dari kalian pasti benar-benar akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang kalian terima di dunia. Semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Nikmat waktu luang, kita punya waktu luang nih, pilihannya cuma dua. Kita pakai untuk ibadah atau kita pakai untuk ngerumbing-rumpi, gibahin orang lain. Kita punya waktu luang, apa kita pakai untuk sholat atau banyak berzikir, ataukah untuk melakukan kemaksiatan di jalan Allah Azza wa Jalla? Sungguh waktu luang adalah nikmat, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sampai Rasulullah mengatakan, nikmatani makbunun fi katsiru minan nas. Ada dua nikmat di mana manusia itu merasa lalai atas nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat faraq, punya waktu luang. Dan itu akan ditanya oleh Allah SWT. Termasuk di antara nikmat yang akan ditanya adalah saat kita dikasih kesehatan oleh Allah, kesehatan yang prima. Maka kita ditanya sama Allah, apakah sehatmu dipakai untuk ibadah, atau justru sebaliknya, sehatmu dipakai untuk maksiat. Bahkan setiap air yang kita minum, setiap tetesnya akan ditanya oleh Allah. Bahkan setiap bulir dari padi dan beras yang kita makan, setiap bulir dari nasi yang kita konsumsi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap keping dari biskuit, setiap biji dari makanan yang kita makan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh surat Al-Hakumut Takatsur ini punya banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Ada banyak pelajaran kehidupan yang bisa kita petik dari surat Al-Hakumut Takatsur. Di antaranya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, dalam surat ini Allah Azza wa Jal ingin menunjukkan kepada kita untuk melakukan ziarah kubur, dan ini adalah sunnah, supaya kita nggak lalai dengan kehidupan dunia, supaya kita ingat mati. Maka kita diperintahkan untuk melakukan ziarah kubur. Tapi ingat, di kuburan kita bukan minta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia. Tapi ingat, di kuburan kita bukan untuk berdoa minta kepada orang yang sudah dikubur di dalam liang kubur tersebut. Tetapi kita di kuburan adalah kita mendoakan mereka,
mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, agar kita ingat dengan kehidupan akhirat, agar kita ingat mati, tidak lalai dengan kehidupan dunia, tidak terlalu berambisi untuk mengumpulkan sebanyak mungkin harta kita, karena kita sadar bahwa hidup di dunia hanya sementara. Kita akan kembali kepada Allah SWT. Maka Rasulullah SAW juga banyak mengingatkan kita, fazuru al-kubura, maka banyaklah kalian untuk menziarahi kuburan, fa innaha tudakkirul al-mauta, sungguh menziarahi kubur itu akan mengingatkan kita dari kematian, membuat kita ingat bahwa hidup di dunia itu hanyalah sementara. Maka dari itulah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita nggak pernah tahu kapan kita akan meninggal dunia. Rasulullah sampai mengingatkan kita, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, betapa banyak diantara orang-orang yang sehat, kata para penyair, betapa banyak orang-orang yang sehat, mata min ghairi illatin, orang-orang sehat itu mati tanpa punya penyakit sama sekali. Wa kam min sakimin asha hinan minad dahri, dan betapa banyak orang yang sakitnya parah, sudah sekarat, tapi dia masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia nggak pernah bisa ditebak. Karena syarat mati nggak harus sakit. Karena syarat mati nggak harus tua. Maka siapkanlah kematian itu. Tidak harus orang yang mati adalah orang yang tua di antara mereka. Tidak harus orang yang mati adalah orang yang sudah masuk rumah sakit. Karena syarat mati gak harus sakit, syarat mati gak harus tua. Ini pelajaran penting dari kita. Kita disunahkan untuk banyak berziarah ke kuburan supaya kita ingat mati. Sekaligus kita mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita, mendoakan mereka dengan doa kebaikan, dan kita berharap kepada Allah semoga saat kita meninggal dunia kita juga dirahmati oleh orang-orang yang masih hidup dengan doa-doa mereka. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil, bahwa kita bisa melihat dari surat At-Takatsur ini ada hubungan yang erat antara syahwat dan syubhat. Syahwat adalah segala sesuatu yang meracuni badan kita, meracuni perut dan kemaluan kita, meracuni ambisi kita. Sedangkan syubhat adalah sesuatu yang meracuni akal kita. Ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipenuhi dengan syahwat duniawiyah, sibuk cari dunia, sibuk ngumpulin harta. Sampai sibuknya mereka membuat mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Lihatlah di sini kita bisa melihat adanya korelasi yang sangat kuat antara syahwat dan syubhat. Banyak orang-orang yang dia mengejar syahwat, mengejar kesenangan duniawiyah, yang menyebabkan dia kemudian menolak berbagai dalil yang ada di dalam agamanya tentang hari kebangkitan. Saking sibuknya dengan dunia, dia sampai gak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Dan ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara syahwat dengan syubhat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari kedua fitnah tadi, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Nah, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, yang dengan itu insya Allah akan kita tutup kajian kita dalam kesempatan pagi hari ini, bahwa dalam surat At-Takatsur kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa seluruh harta kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Semua dari kehidupan kita dimintai pertanggungjawaban. Usia kita, masa muda kita, itu ditanya sama Allah. Dan uniknya, di antara yang ditanya oleh Allah adalah harta kita. Usia kita ditanya, dipakai untuk apa? Masa muda kita dipakai, dihabiskan di jalan yang seperti apa? Tapi kalau bicara masalah harta, uniknya pertanyaannya ada dua. Yang pertama, harta itu didapat dari mana? Yang kedua, harta itu dihabiskan di jalan yang seperti apa? Input dan outputnya ditanya kedua-duanya. Sungguh, amanah harta itu begitu berat. Amanah harta banyak di antara kita yang tidak mampu untuk menanggungnya.
Maka saat kita diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang terbaik di antara mereka adalah orang yang menyadari bahwa harta mereka yang sesungguhnya adalah apa yang mereka titipkan. Titipkan di masjid-masjid, titipkan di rumah-rumah tahfidz, titipkan di pondok-pondok pesantren, dititipkan di rumah panti asuhan yatim dan piatu, dititipkan di panti jompo, dititipkan di organisasi-organisasi wakaf dan dakwah. Itulah harta mereka yang sesungguhnya. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesadaran oleh Allah SWT akan hakikat kehidupan dunia ini. Kita hanya sementara. Jangan sampai kita lalai dengan kehidupan dunia. Jangan kita sampai disibukkan dengan hiruk pikuk dan hingar-bingar kehidupan dunia. Kita juga harus ingat bahwa kita akan diperlihatkan oleh Allah SWT sebuah neraka jahannam. Thumma latarawunnaha ainal yakin. Kalian pasti akan melihatnya dengan mata kalian. Thumma latus'aluna yawma idin 'anil naim. Dan setiap dari kalian akan diminta pertanggungjawaban atas setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kalian. Mata kita ditanya, telinga kita akan ditanya, kulit kita akan ditanya, mulut kita akan ditanya, bibir kita, kemaluan kita, perut kita, hati kita ditanya sama Allah SWT. Semoga Allah SWT menjadikan surat At-Takatsur ini sebagai penerang dalam kehidupan kita. Dan kita berharap kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan menjadi darah daging di dalam kehidupan kita. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.